Bab 55. Jangan sampailah kabur. Melihat wajah Jeanne pucat, Zia menggeleng. Bahkan jika ia bukan pemimpin muda Akademi Guanxuan, aku masih akan melindunginya karena ayahnya memanggilku kakak. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi. Jeanne tersenyum ironis. Dia salah menilai satu hal, yaitu nilai dari Liontin Giok itu. Hidup seperti bermain catur, satu langkah salah, maka akan kalah. Di sisi lain, Sander yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba berhenti. Di depannya, muncul seorang wanita ilusi. Itu adalah Zia. Sander tercengang, "Senior." Zia tersenyum, "Tubuh asliku ada di alam semesta Guanxuan, ayo pergi ke klan dewa bersamaku." Namun, Sander menggeleng, "Tak perlu lagi." "Kau marah?" Sander menggeleng, "Tidak. Aku sudah menghukum mereka," ujar Zia. "Senior tak perlu menghukum Nona Jeanne. Tindakannya untuk kebaikan klan dewa. Selain itu, jika bukan karena pertolongannya, aku mungkin tak bisa meninggalkan klan dewa." Zia mengangguk, "Jadi, apakah kau akan kembali bersamaku?" "Benar-benar tak perlu, senior. Aku sudah memiliki tempat tujuan baru," ujar Sander. Bukan karena ia benar-benar marah, ia hanya tak ingin klan dewa berkonflik dengan klan naga karena dirinya. "Apakah kau akan pergi sendirian?" tanya Zia. Sander meragu sejenak, "Ada Tuan Pagoda yang menemaniku." Dia tak menyembunyikan fakta ini karena Tuan Pagoda sudah pernah bertindak dan orang-orang sudah tahu akan hal ini. Zia terdiam sejenak, "Baiklah. Dengan adanya Tuan Pagoda, ia tak perlu khawatir. Tubuh aslinya tak bisa kembali sekarang, dan tubuh ilusinya memang tak bisa menghalangi orang klan naga." Sander memberi hormat, "Senior, aku pamit dulu." Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Zia melihat ke arah langit, "Dik, sebenarnya apa yang terjadi padamu di dunia itu?" Sander kembali ke pangkalan portal. "Apakah kau sedang bercanda?" tanya orang tua bungkuk. Sander tersenyum, "Senior, kali ini, aku ingin pergi ke Sekte Dao." "Kamu ingin mengunjungi semua keluarga besar?" Sander tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia memberikan cincin penyimpanan kepada pihak lawan. Orang tua itu mengambil cincin penyimpanan, lalu menunjuk salah satu portal, "Ini." Sander masuk ke portal, dan orang tua itu tiba-tiba berkata, "Klan naga sedang memburumu." Sander terkejut sejenak, lalu mengangguk, "Aku tahu. Berikan aku satu kristal emas. Nanti aku akan beritahu mereka bahwa kau pergi ke klan Eterna." Sander mengerjapkan matanya, "Apakah kau yakin itu tak terlalu sedikit?" "Tak sedikit," ujar orang tua itu. Sander segera membayar dan memberi hormat, "Terima kasih banyak. Jaga dirimu." Portal mulai beroperasi, dan Sander langsung menghilang. Tak lama setelah Sander pergi, Daris datang. Dia datang ke sini karena hanya tempat ini yang dapat memberikan akses ke berbagai klan besar. Daris menatap orang tua itu, dan memberikan sebuah cincin penyimpanan padanya. Cincin itu berisi 20.000 kristal emas. 100.000, ujar orang tua itu. Daris mengerutkan kening, "Kenapa kau tak pergi merampok saja?" "Mau atau tidak?" tanyanya. Ada kilatan cahaya dingin di mata Daris. Namun, orang tua itu langsung mengabaikannya. Orang pavilion Xianbao memang begitu angkuh. Daris membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan pihak lawan. Di dalamnya berisi 100.000 kristal emas. "Klan Eterna," ujar orang tua itu. Daris mengernyitkan kening, "Lagi-lagi ke klan Eterna?" "Ya," Daris berkata dengan dingin, "banyak hal tak terduga dalam hidup, berhati-hatilah." Setelah berkata demikian, ia pun menghilang.
Orang tua itu mencemooh, kasihan. Kemudian ia pergi. Sander tiba di bawah sebuah gunung. Dari bawah hingga puncak gunung, ada tangga batu hijau. Di ujung tangga, samar-samar terlihat sebuah pintu kayu. Sander berjalan menuju tangga batu itu. Di jalan, tiba-tiba Sander berkata, "Tuan Pagoda, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Sekte Dao?" 45. Lumayan, jawab Pagoda kecil. Sander agak penasaran, dengar-dengar Sekte Dao memiliki sejarah panjang, bahkan sebelum Akademi Guanxuan. Ya, Sekte Dao dulunya adalah penegak tatanan di alam semesta ini, sementara Akademi Guanxuan adalah penegak tatanan baru. Sander mengerjapkan matanya, pergantian pemerintahan. Bisa dibilang begitu. Sander agak bingung, namun kenapa Sekte Dao tak sepenuhnya dimusnahkan? Karena Master Pedang Dunia Manusia juga pernah menjadi anggota Sekte Dao, karena itu, setelah membangun kembali tatanan, ia tak sepenuhnya menghancurkan Sekte Dao. Sander mengangguk, sepertinya Master Pedang Dunia Manusia cukup berlapang dada. Meski Sekte Dao sudah merosot, masih banyak orang berbakat di sana. Kalau kau dapat bergabung dengan Sekte Dao, sebenarnya bukan hal buruk. Sander mengangguk, lalu mempercepat langkahnya. Di dalam pagoda kecil, suara misterius tiba-tiba berkata, "Apakah kau yakin akan membiarkannya bergabung dengan Sekte Dao?" "Memangnya kenapa?" Suara misterius itu berkata, "Bukan apa-apa, yang penting kau tak mengkhawatirkannya." Sekte Dao dahulu melakukan banyak hal untuk alam semesta ini. Prestasi mereka juga diakui oleh pemimpin muda. Kemerosotan mereka juga merupakan tanggung jawab pemimpin muda, jika bocah ini dapat membangkitkan kembali Sekte Dao. Pagoda kecil terdiam sejenak, itu benar-benar takdir. Pada saat ini, Sander tiba di depan pintu kayu itu, dan menatapnya tanpa berkata-kata. Pintu kayu itu sangat usang, tulisan, Sekte Dao, di atasnya sudah agak rusak, dan ada jaring laba-laba. Ini bukan hanya mengalami kemerosotan. Sungguh menyedihkan. Sander agak ragu. Keadaan pihak lawan sudah begitu buruk. Mungkin ia tak seharusnya menyusahkan mereka. Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna hijau, dan mengenakan sepasang gelang lonceng di tangannya datang. Ia membawa keranjang bambu kecil yang berisi beberapa sayuran dan buah. Wanita itu menatapnya sambil tersenyum. Lonceng gelang di pergelangan tangannya berdenting, terdengar sangat indah. "Kau siapa?" tanya wanita itu. Sander meragu sejenak. "Aku Sander Ye, datang ke sini, datang ke sini." Wanita itu tiba-tiba bertanya, ingin bergabung dengan Sekte Dao. Sander mengangguk tanpa sadar. Melihat ini, mata wanita itu tiba-tiba bersinar, ia meraih lengan Sander dan berjalan sambil berteriak dengan antusias, "Guru, ada yang ingin bergabung dengan Sekte Dao kita, cepat keluar, jangan sampai ia kabur." Ekspresi Sander menjadi kaku. Bersambung. Bab 56. Aku membual. Sander ditarik oleh wanita itu menuju sebuah aula besar yang usang. Sebenarnya, Sander sudah memiliki pemikiran ingin kabur. Sekte Dao ini benar-benar agak menyedihkan. Lah merasa sebaiknya jangan mencelakai pihak lawan. Pada saat ini seorang biksu berpakaian serba coklat keluar. Jenggotnya panjang, perutnya buncit, tampak galak, dan membawa sepotong paha ayam besar, mulutnya penuh dengan minyak. Sander terkejut. Bukankah Sekte Dao membina diri? Kok ada seorang biksu? Ini aneh. Wanita itu menarik Sander ke depan biksu dengan antusias dan berkata, "Guru, dia ingin masuk ke Sekte Dao kita." Sander tak berkata-kata. Biksu itu mengamati Sander sejenak, kultivator pedang.
Sander terkejut, bagaimana senior bisa tahu? Ada karma yang berat, kami tak bisa menerimamu. Setelah berkata demikian, biksu itu berbalik dan pergi. Guru. Wanita itu segera menghentikannya, dengan tak mudahnya ada yang datang, kenapa tak diterima? Biksu itu agak tak berdaya, karmanya sangat berat, kalau kita menerimanya, masa depan kita mungkin akan sulit. Wanita itu menoleh ke Sander, menurutku ia cukup tampan. Sander. Biksu itu tak tahu harus bagaimana menjawabnya. Langit tiba-tiba terbelah, dan aura mengerikan datang. Klan Naga. Sander menoleh dan melihat seorang pria paruh baya datang dari kejauhan. Orang itu adalah Daris. Ekspresi Daris terlihat sangat muram, seharusnya ia bisa datang lebih awal. Namun dirinya ditipu oleh orang tua bungkuk di portal. Benar-benar menyebalkan. Kalau pihak lawan bukan orang Paviliun Xianbao, ia benar-benar ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di bawah, ekspresi Sander menjadi serius ketika melihat Daris. Cepat sekali orang ini datang. Biksu itu tiba-tiba menyeringai, Klan Naga, apakah pemimpin kalian tak memberitahumu bahwa kalian tak boleh masuk ke wilayah Sekte Dao? Daris menatap biksu itu, sesaat kemudian ekspresinya berubah drastis, biksu Dao. Di dataran tengah negara es, ada 12 master hebat, dan biksu ini adalah salah satunya. Daris berkata, biksu Dao, orang ini harus kami bunuh, kau pergi sana. Biksu Dao tiba-tiba berteriak, seketika, kekuatan besar melesat ke langit, seluruh ruang langit langsung retak seperti jaring laba-laba, dan Daris segera terpental jauh, begitu berhenti, tubuhnya langsung terbelah, dan darahnya menyembur. Mata Sander langsung melebar melihat ini. Wow, sebegitu hebat. Di ujung langit, Daris sangat terkejut, tanpa banyak bicara, ia langsung melarikan diri. Biksu Dao menatap Sander, kau punya dendam dengan klan naga. Musuh bebuyutan, ujar Sander. Mata Biksu Dao menyipit, musuh bebuyutan. Sander mengangguk, aku membunuh satu orang mereka. Biksu Dao tiba-tiba berkata, kau adalah Sander Ye, yang meraih peringkat pertama dalam ujian bela diri di dunia bawah. Sander sedikit terkejut, apakah aku begitu terkenal? Biksu Dao tertawa, tak hanya membunuh pemimpin muda dari klan naga, kau juga membunuh Panji dari keluarga An. Sander mengangguk. Biksu Dao menggeleng, aku tak takut pada klan naga, namun aku tak bisa menghadapi keluarga An. Dua master pedang mereka mengerikan. Aku tak bisa melawan mereka. Jadi, bagaimana kalau kau mencari yang lain untuk dijadikan sekutu? Aku sangat hebat bertarung, ujar Sander. Biksu Dao menggigit paha ayamnya, hebat bertarung. Apa gunanya? Bung, bertahan hidup membutuhkan kekuatan nyata. Setelah merenung sejenak, Sander berkata, senior juga sendirian, namun tak takut menghadapi klan naga. Beberapa orang memiliki dukungan dari belakang, sementara yang lain, diri mereka sendiri adalah dukungannya. Senior adalah yang terakhir, dan aku ingin menjadi seperti kau. Mengandalkan diri sendiri. Biksu Dao menyeringai, kau cukup pandai bicara, sayangnya, kenyataan lebih kejam daripada yang kau bayangkan. Sejauh yang aku tahu, pertarungan energi keabadian sudah akan tiba. Aku akan berpartisipasi dan berusaha menjadi yang pertama. Apabila aku bisa mendapatkan peringkat pertama, itu bisa membangkitkan kembali Sekte Dao, ujar Sander. Mata Biksu Dao menyipit, membangkitkan kembali Sekte Dao. Bung, tahukah kau seberapa mengerikannya pertarungan kali ini? Dari klan Eterna, ada seorang super jenius, darahnya sudah sepenuhnya bangkit. Tak hanya itu, ia juga sudah membangkitkan darah gila yang ditinggalkan oleh master pedang di klan Eterna. Di alam semesta 5 dimensi, ada seseorang yang dilahirkan dengan tubuh ilahi.
Sander memotong perkataan Biksu Dao, aku ingin menjadi yang pertama, aku pasti akan berhasil. Biksu Dao menatap Sander, dengar-dengar dari galaksi Bima Sakti ada seorang super jenius, apakah kau tahu tentangnya? Sander menggenggam kedua tangannya, segalanya masih bisa berubah. Aku tak percaya pada takdir, aku hanya percaya pada diri sendiri. Wanita itu menatap Sander, entah apa yang sedang dipikirkannya. Biksu Dao mengunyah paha ayamnya dan terdiam sejenak, tunggu sebentar. Sisil, ikut aku, ujarnya. La masuk ke aula bersama dengan wanita itu. Sander tetap diam. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, apakah kau benar-benar yakin bisa meraih peringkat pertama? Tidak. Pagoda kecil bingung. Sander berkata lagi, aku membual. Kalau tak demikian, bagaimana mungkin ia mau menerimaku? Pagoda kecil. Di dalam aula, wanita itu tersenyum, guru suka dia. Biksu Dao mengangguk, jujur saja, pemuda ini sesuai seleraku, dan karakternya sangat bagus, bakatnya luar biasa. Dia benar-benar bibit yang sangat baik. Kita beruntung bisa mendapatkan orang berbakat sepertinya di saat seperti ini. Wanita itu mengangguk, guru, apakah kau masih mempertimbangkan balas dendam dari klan naga dan keluarga An? Biksu Dao mengangguk. Wanita itu berpikir sejenak, guru, menurutmu apabila tak berhadapan dengan kedua musuh ini, apakah ia akan datang ke sekte Dao kita? Biksu Dao segera menggeleng, tak mungkin, Akademi Guansuan pasti akan merekrutnya. Alasan mereka dan 6 keluarga besar tak merekrutnya pasti karena mempertimbangkan klan naga dan keluarga An. La terdiam sejenak, aku mengerti maksudmu, nak. Seorang jenius seperti dia, kalau bukan karena tak punya pilihan, mana mungkin datang ke sekte Dao yang sudah merosot. Biksu Dao menatap wanita itu, Sisil, menurutmu orang ini bagaimana? Wanita itu berpikir sejenak, dia terlihat tampan. Biksu Dao benar-benar tak bisa berkata-kata, maksudku karakternya. Wanita itu mengerjapkan matanya, tampan seperti itu, pasti memiliki karakter yang baik. Biksu Dao terdiam. Bersambung.